Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya berharap bahwa pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Ya, sudah menjelang Natal. Minggu-minggu ke depan kita akan Natal di gereja tanggal 20. Dan jangan lupa jaga kesehatan supaya nanti kita bisa Natal dalam keadaan sehat semuanya. Nah, saudara, di hari Selasa ini kita akan buka kembali renungan kita dalam kitab Mazmur 45. Mari kita akan baca bersama-sama tentang nyanyian pada waktu pernikahan raja. Haleluya. Dikatakan begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahanmu tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggangmu, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panamu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk selama-lamanya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana, dan istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Opir. Dengarkanlah hai putri, lihatlah dan senengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepada dia. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaianmu, berpakaikan emas, dengan pakaian bersulam berwarna-warna dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak-bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Katakan amin. Gini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kitab ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Bani Korah, saudara, tentang pengajaran. Bagaimana dia memberikan satu pengajaran tentang lidahnya dia, saudara. Dia katakan bahwa lidahnya itu seperti pena seorang juru tulis yang mahir, begitu saudara. Maka di ayat yang ketiga, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahanmu tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Saudara, saya menarik untuk saya renungkan bersama-sama di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana seorang Bani Korah memberikan satu pengajaran tentang ketika seseorang bisa menjaga bibirnya, ketika seseorang bisa menjaga lidahnya, ketika dia berkata lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lalu dia katakan kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Buat saya ayat ini menjadi rema pagi hari ini. Dengar baik-baik ya, mulutmu adalah harimau, bibirmu akan membuat engkau menjadi berkat atau menjadi kutuk, saudara. Bibirmu akan membuat engkau sakit atau engkau sembuh. Bibirmu akan membuat engkau susah atau membuat engkau senang. Bibirmu akan membuat engkau miskin atau kaya. Bibirmu akan membuat engkau mati atau masuk dalam kehidupan. Semuanya
tergantung dari bibirmu. Nah, saudara, ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya mendapatkan satu hal penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika seorang bibirnya bisa dijaga, ya, dari bibirnya keluar hal-hal yang manis, saudara, hal yang menyenangkan buat raja. Maka dikatakan saudara, ayat yang ketiga, Allah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Saya percaya kita rindu diberkati. Katakan amin. Bukan hanya dalam hal finance, saudara, tetapi dalam segala aspek hidup kita, Tuhan berkati kita. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, apa yang keluar dari bibirmu, saudara, apa yang keluar dari lidahmu itu, saudara. Oleh karena itu, di dalam Amsal, saudara, ayat yang ke-10, ayat yang ke-32 berkata begini. Bibir orang benar, ya, saya katakan bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Ya, renungkan hari ini, saudara. Ya, kalau bibir kita hari ini, saudara, ya, tahu untuk menyenangkan, maka engkau ada di rule-nya Tuhan. Kalau bibirmu hari ini hanya tahu untuk melakukan tipu muslihat, engkau ada di dalam jalur yang salah. Saya berdoa kalau engkau hari ini ada di rule-nya Tuhan, maka masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kenapa? Karena bibirmu adalah bibir yang menyenangkan orang. Di dalam kitab Mazmur 34, saudara, ayat yang ke-14 berkata begini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, saudara, kalau hari ini lidahmu, saudara, terlalu keluar hal-hal penipuan, saudara, terlalu keluar hal-hal yang jahat, saudara, saudara sedang ada di luarnya rule-nya Tuhan, saudara. Engkau sedang menciptakan satu hal yang buruk ke depan, saudara. Engkau sedang melakukan, mempersiapkan dirimu hal-hal yang negatif keluar, saudara. Engkau sedang membangun sesuatu bangunan yang akan segera runtuh dalam kehidupanmu, saudara. Tetapi ketika engkau bisa menjaga lidahmu terhadap yang jahat, oke ya, perkataanmu perkataan yang baik, saudara. Perkataan kita perkataan yang membangun, perkataan kita perkataan yang memberkati, perkataan kita adalah perkataan yang membuat orang suka dan senang, saudara. Engkau sedang ada di rule-nya Tuhan. Ya, tahun 2001 menjadi tahun yang penuh berkat buat kita. Katakan amin. Menjadi tahun yang penuh berkat buat kita. Oleh karena itu, saudara, mari, saudara, jaga lidah kita dari hal-hal yang jahat dan jaga bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Dalam Mazmur 120, saudara, ayat yang kedua, Daud, saudara, pemazmur ini pernah berdoa sama Tuhan, saudara. Dan ini pun akan menjadi doa kita, saudara. Dia katakan begini, saudara. Dikatakan begini. Mazmur 120 ayat yang kedua, dia katakan begini. Ya Tuhan, gitu. Lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Saudara, ini doa kita, saudara, untuk kita meninggalkan tahun 2020 ini, saudara, supaya apa yang dituliskan oleh kitab Mazmur ini, saudara, menjadi kenyataan buat kita, ya. Ketika kemurahan tercurah dari bibir kita, sebab itu Allah memberkati engkau dan terjadi dalam hidup kita, maka saudara, kita buat satu doa buat hidup kita hari ini. Seperti seorang pemazmur di dalam Mazmur 120 ayat 2 ini, dia katakan, ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Artinya apa? Artinya, saudara, kita memiliki satu komitmen, satu kerinduan, satu saudara, sesuatu yang memang kita bangun dari diri kita dengan satu understanding, satu pengertian bahwa lidah kita ini menentukan apa yang terjadi ke depan. Karena itu biarlah kita mau melepaskannya, setiap bibir dusta dan lidah penipu. Maka ke depan sesuai dengan firman Tuhan dikatakan bahwa sebab itu Allah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.